Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Fatimah Azizah. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sejarah Islam Indonesia yang telah dipelajari selama 1 semester, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dese Yuliani Wikaryo, MPD. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Tentang masuknya Islam di Indonesia, ada pendapat dari para ahli sejarah. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 Masehi, terutama di Samudra Pasai. Adapun teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini berasal dari seorang orientalis asal Belanda yang bernama Snoek Hurgronje. Pandangan Hurgronje didasarkan atas beberapa alasan, yaitu pertama, kurangnya data dan fakta yang mampu menjelaskan secara detail dan gambling mengenai peranan bangsa atau orang Arab dalam proses penyebaran agama Islam ke wilayah Nusantara. Kedua, adanya hubungan perdagangan antara Nusantara dan negeri Hindustan yang telah lama terjalin dengan erat. Ketiga, ditemukannya inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di daerah Sumatera yang menjelaskan hubungan antara wilayah Sumatera dengan wilayah Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Teori yang menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang-pedagang Muslim Arab ini dibuktikan dengan penemuan arkeolog akan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori yang dikemukakan oleh Otoritas Nasional Palestina percaya bahwa Islam di Kepulauan Islam berasal dari Persia. Husin Jajadiningrat percaya bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan Samudra Pasai sebagai pusatnya. Argumentasinya didasarkan pada kesamaan budaya antara masyarakat Islam di Nusantara dan budaya Persia. Yang keempat yaitu teori Cina. Pendapat mengatakan Islam di Nusantara adalah teori Tionghoa yang menyatakan karena saat abad ke-9 Masehi, beberapa Muslim Tionghoa di Guangzhou dan bagian Tiongkok Selatan lainnya berdatangan ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Evakuasi tersebut terjadi karena pada era tersebut penduduk provinsi Guangdong dan bagian lain Cina Selatan ditindas, dan mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah Muslim. Yang B yaitu pola penyebaran Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dakwah dan akulturasi budaya. Menurut Uka Chandra-Sasmita, ada beberapa jalur Islamisasi yang berkembang, yaitu yang pertama perdagangan. Pada waktu itu, terdapat pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia hingga akhirnya mereka membentuk sebuah pemukiman. Di sini mereka semua bekerja sama dan menyebarkan Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu proses Islamisasi yang tak terasa dan mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan adalah ikatan yang lahir batin. Pernikahan dapat membentuk keluarga baru yang dapat menjadi pertanda perkembangan masyarakat yang besar dan dapat membentuk masyarakat Muslim. Yang ketiga yaitu pendidikan. Melalui pendidikan dilakukan oleh para ulama, kiai, dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren bagi para santri. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, politik. Kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses Islamisasi. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Yang kelima, kesenian dan budaya. Kesenian merupakan proses Islamisasi yang menarik agar
masyarakat memeluk agama Islam dengan cara menyajikan kesenian lokal yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Islamisasi dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Yang keenam yaitu tasawuf. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Jalur tasawuf paling berperan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babat, Tanah Jawi, dan hikayat raja-raja Pasai. Materi 2 yaitu kerajaan yang bercorak Islam di daerah Maluku. A. Masuknya Islam di Maluku. Proses pengislaman menurut Putuhena dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas yang dimaksudkan adalah proses pengislaman melalui usaha dari para penguasa ketika itu, sedangkan yang dimaksudkan dengan jalur bawah adalah proses pengislaman melalui usaha perorangan atau melalui masyarakat pada umumnya. B. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. 1. Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Didirikan oleh Bab Masyur Malomo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-1 hingga abad ke-17. Karena Ternate merupakan salah satu kerajaan yang terkenal kaya akan rempah-rempah. Yang kedua, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-11 di Maluku Utara. Latar belakang berdirinya Kerajaan Tidore terkait dengan keberadaan bangsa Eropa yang mencari rempah-rempah. Kedatangan bangsa Eropa di Maluku Utara mempengaruhi pertikaian antara Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate. Kondisi Maluku sebagai salah satu jalur perdagangan juga menghadirkan budaya baru seperti Islam yang berasal dari Arab. Hal ini menyebabkan Raja Tidore, Sultan Jamaluddin, menjadikan agama Islam sebagai agama resmi untuk Kerajaan Tidore. C. Peranan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore dalam proses Islamisasi di Maluku. Mayoritas masyarakat Ternate beragama Islam. Realitas ini tidak lepas dari sejarah masa silam, di mana Ternate merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang terislamkan. Adapun peran raja-raja dalam Islamisasi di Ternate. Yang pertama, Raja Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi, yaitu menetapkan perubahan gelar raja, peresmian Islam sebagai agama kerajaan, dan peralihan ke dalam bentuk kesultanan, pembentukan lembaga baru dalam struktur pemerintahan, penetapan sultan sebagai pembina agama Islam atau Amir al-Din yang membawahi jalebe berjubah putih. Yang kedua, Bayanullah 1500 sampai 1522 Masehi. Raja Bayanullah ini menetapkan pemberlakuan pernikahan dengan tata cara Islam bagi seluruh masyarakat di bawah kesultanan yang beragama Islam. Yang kedua, seluruh kawula kesultanan diharuskan berpakaian Islami sesuai standar kerajaan. Selanjutnya, Kerajaan Tidore. Sultan Mansur adalah raja yang secara resmi melakukan penyambutan atas kedatangan orang-orang Spanyol. Raja menyatakan kepada pimpinan armada Spanyol bahwa ekspedisi ini diterima dengan senang hati di Tidore. Dia juga menegaskan bahwa Spanyol adalah mitra yang ditunggu-tunggu Tidore untuk menjalin kerjasama perdagangan. Sejak itu, kemitraan Tidore Spanyol dikukuhkan dan berlangsung sekitar 1,5 abad, yaitu dari 1521 Masehi sampai 1663 Masehi. Materi yang ketiga yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo adalah sebuah dewan dakwah, dewan muhalik, organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9. Perkembangan Islam di Nusantara sangat erat dengan peran atau tokoh ulama yang hidup pada saat itu, di mana tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di Tanah Jawa, adalah para Wali Songo. Mereka adalah para wali yang membantu proses Islamisasi di Jawa. Wali Songo kemudian menjadi sosok yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa.
Hal ini karena ajaran-ajaran dan dakwah mereka yang unik, serta sosok-sosok mereka yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa. Adapun tokoh-tokoh Wali Songo yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gresik. Nah, adapun peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa yaitu terdapat dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan, seni budaya, sosial kemasyarakatan, dan berbangsa dan bernegara. Materi 4 berjudul Penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Faktor-faktor pendorong penetrasi Barat. Yang pertama yaitu ada perang salib, yang kedua Renaissance di Eropa, dan yang ketiga faktor ekonomi. Munculnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu paham pendelegasian kekuatan politik untuk memberdayakan wilayah lain, yang mana semua kebijakan dan hak diatur oleh negara yang menduduki wilayah tersebut. Adapun imperialisme adalah paham memperluas wilayah yang dimiliki melalui penaklukan maupun penguasaan secara paksa. Dampak penetrasi Barat terhadap kerajaan bercorak Islam. Yang pertama, disintegrasi politik dan pemikiran di dunia Islam. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme di dunia Islam. Nah, adapun munculnya kolonialisme dan imperialisme ini ada 3 masa, yaitu perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia, yang kedua, perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia, dan yang ketiga, perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu ada 2 era, yaitu yang pertama era VOC dan yang kedua era pemerintahan Hindia Belanda. Materi 5 berjudul Reaksi Kerajaan-Kerajaan yang Bercorak Islam terhadap Kedatangan Bangsa Barat di Nusantara. Reaksi kerajaan-kerajaan bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada abad ke-16 disambut dengan reaksi beragam oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Awalnya, kedatangan mereka tidak selalu diartikan sebagai ancaman. Beberapa kerajaan bahkan menjalin hubungan baik dengan para pendatang ini, didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, intensifikasi aktivitas bangsa Barat memunculkan kecurigaan dan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam. B. Kerjasama kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan bangsa Barat. Bangsa Barat yang tiba di Indonesia pada abad ke-16 tidak serta-merta disambut dengan bentrokan pedang. Kerajaan-kerajaan Islam yang bercokol di Nusantara kala itu menjalin hubungan yang rumit dengan para pendatang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Hubungan ini diwarnai dengan kerjasama yang saling menguntungkan di satu sisi, namun di sisi lain juga diwarnai konflik yang merujukan pada penjajahan. C. Perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara terhadap bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bagaikan badai yang menerjang ketenangan kerajaan-kerajaan Islam yang telah mapan. Di balik kedok perdagangan rempah-rempah, Portugis, Belanda, dan VOC diam-diam mengincar kekuasaan dan kekayaan Nusantara. Perlawanan sengit pun mewarnai sejarah Indonesia, menorehkan kisah heroik para pahlawan yang tak gentar dalam membela tanah air. D. Penolakan kerajaan-kerajaan Islam terhadap bangsa Barat. Penolakan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara terhadap bangsa Barat merupakan respons kompleks yang dipicu oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris pada abad ke-16 dan 17 membawa perubahan besar dalam dinamika kekuasaan di wilayah ini. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah mapan. Dampak kedatangan bangsa Barat bagi kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, kondisi sosial politik. Setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi sebagai pusat niaga Islam dari tangan kekuasaan Sultan Mahmud, timbullah kekacauan. Sistem niaga secara damai berubah menjadi sistem perampokan. Kerajaan Katolik Portugis tidak memiliki komoditi yang dapat dibarterkan di Malaka. Umat Islam merasa tertindas sehingga memindahkan pusat niaganya ke Brunei. Selain itu, imperialis Portugis juga mengharapkan hubungan niaga rempah-rempah
antara Nusantara dengan Kesultanan Turki terputus. Dampaknya diharapkan keruntuhan Kesultanan Turki. Dari kondisi itulah Kesultanan Demak melancarkan perlawanan bersenjata merebut kembali Malaka pada tahun 1512 Masehi. Demikian juga Kesultanan Aceh. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi. Kedatangan Inggris dan Belanda ke Nusantara tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga, VOC dan EIC, namun juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar, baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan. Dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemauan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan. Yang ketiga, kondisi pendidikan. Sejak kedatangan para imperialis dengan tujuan yang ingin membumi hanguskan ajaran Islam dan diganti dengan agama para imperialis, para ulama mulai mendidik dan merekrut para santri dan masyarakat untuk memiliki moral dan semangat berjihad membela agama, bangsa, dan negara. Penjajah Barat mencoba mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui pengembangan imperialisme. Untuk kepentingan ini, penjajah kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya nista, yakni mematahkan gerakan pendidikan yang berupaya mencerdaskan anak bangsa atau umat Islam yang diusahakan oleh ulama. Materi 6 berjudul Tipologi Kerajaan Islam di Nusantara. A. Pengertian tipologi. Tipologi Kerajaan Islam Nusantara di sini adalah pengelompokan atau pengklasifikasian tipe-tipe kerajaan Islam yang ada di Nusantara. B. Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Sumatera, yaitu ada Kerajaan Jompa, Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Siak, Kerajaan Palembang, dan Kerajaan Sekalabrak. Adapun kerajaan Islam di Jawa, yaitu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Adapun kerajaan Islam di Banjar atau Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjar. Yang keempat, kerajaan Islam di Gorontalo. Yang kelima, kerajaan Islam di Maluku. Ada Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Bacan. Yang keenam, kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu ada Kesultanan Buton, Kesultanan Banggai, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Konawe. Yang ketujuh, kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Ada Kerajaan Salimbau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Landak, Kerajaan Tayan, dan Kerajaan Pasir. C. Tipe-tipe atau tipologi kerajaan Islam di Nusantara. A. Tipe-tipe penyebaran Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, jalur dakwah. Ketiga, jalur perkawinan. Keempat, jalur pendidikan. Dan yang kelima, jalur kultural. Yang B. Islam Jawa sebagai contoh Islam Indonesia, yaitu ada 3 tipologi. Yang pertama, santri. Tipe santri ditunjukkan kepada orang atau kelompok Islam yang taat dan rajin beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Tipologi abangan, yaitu diartikan sebagai masyarakat petani yang suka melakukan ritual-ritual seperti selamatan, percaya pada hal-hal mistis dan magis seperti roh-roh halus. Selanjutnya, tipe priai ditujukan kepada keturunan darah biru atau kaum ningrat dan pegawai sipil. Materi 7, kerajaan yang bercorak Islam di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Kalimantan ada 2, yaitu Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai Kartanagara. Yang pertama ada Kerajaan Banjar. Berdirinya Kerajaan Banjar. Semula Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Perkembangan Kerajaan Banjar. Kemajuan kesultanan secara politik dan ekonomi di Kalimantan pada era perdagangan internasional dapat dilihat misalnya pada Kesultanan Banjar
yang berhasil menjadikan wilayahnya sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Nusantara. Keberadaan Kesultanan Banjar di daerah pesisir mengubah orientasi kerajaan ini dari agraris menjadi kerajaan maritim di pesisir yang bersifat kosmopolitan. Kehadiran berbagai bangsa, baik yang menetap maupun sekedar singgah untuk berdagang, mendorong terbentuknya masyarakat kosmopolitan. Terjadinya Islamisasi masyarakat Banjar semakin memperkuat relasi ekonomi dengan para pedagang Muslim yang terkenal dengan jalur perdagangannya yang membentang dari Timur Tengah hingga Cina. Kemunduran Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar mulai mengalami gejala kemunduran ketika terjadi konflik keluarga yang menimbulkan terjadinya perang saudara dan adanya intervensi Belanda pada akhir abad ke-18. Konflik internal itu terjadi antara Sultan Tamjidillah I dengan Ratu Anom atau Muhammad Aminullah pada tahun 1759 yang menuntut haknya atas tahta Kesultanan Banjar. Yang kedua, Kerajaan Kutai Kartanagara. Berdirinya Kerajaan Kutai Kartanagara. Kerajaan Kutai Kartanagara yang berdiri sejak abad 14 Masehi dengan pusat kerajaannya di tepian Batu atau Jahitan Layar yang sekarang lebih dikenal dengan Kutai Lama. Kepulauan ini muncul sebagai akibat dari ramainya arus perdagangan melalui Selat Makassar. Perkembangan Kerajaan Kutai Kartanagara. Walaupun pada pertengahan abad ke-19 secara politik kesultanan ini berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, namun secara ekonomi kesultanan menikmati pendapatan besar dari hasil tambang, di antaranya dari hasil tambang batubara di tepi Sungai Mahakam dan ladang minyak bumi di Balikpapan. Kemunduran Kerajaan Kutai Kartanagara. Pada abad ke-19, Kesultanan Kutai Kartanagara juga mengalami tekanan kuat dari pihak Belanda. Meski kesultanan juga mendapat keuntungan ekonomi dari pemulihan pertambangan batubara yang sudah dikelola sejak tahun 1862 dan penemuan tambang minyak bumi, namun kekuasaan politik kesultanan ditelan oleh kekuasaan politik Hindia Belanda. Kerajaan Islam di Sulawesi ada dua, yaitu Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Wajo. Yang pertama yaitu Kerajaan Gorontalo. Awal mula berdirinya Kerajaan Gorontalo. Awal kemunculan Kerajaan Goa pada masa pemerintahan Tumanurung yang berlangsung sejak tahun 1320 sampai 1345. Orang-orang Goa percaya bahwa raja pertama yang memerintah di Kerajaan Goa bernama Tumanurung Bainea. Masuknya Islam pada Kerajaan Gorontalo. Keterbukaan Kerajaan Goa dengan dunia luar menjadi salah satu faktor masuknya pengaruh agama Islam dan membuka babak sejarah baru dalam kehidupan keagamaan di Kerajaan Goa. Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui dua tahapan, yakni perdagangan dan penerimaan oleh raja. Islam masuk melalui perdagangan karena adanya hubungan pedagang Sulawesi dengan saudagar Muslim. Islam diterima secara langsung oleh Raja Gorontalo pada 22 September 1605 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo merupakan salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh dalam perkembangan Sulawesi Selatan. Kerajaan Wajo pada mulanya terdapat berbagai cerita sejarahnya, baik yang tertulis dalam lontara maupun yang diturunkan secara lisan. Sebagian dari cerita-cerita tersebut mengatakan bahwa berdirinya Kerajaan Wajo adalah terjadi di dalam lingkungannya sendiri dan tidak disebabkan oleh negeri di sekitarnya yang rela bergabung tanpa diperangi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Razak Daeng Patundro sebagai berikut, berdirinya Kerajaan Wajo adalah terjadi dari dalam lingkungannya sendiri, tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh keadaan atau kejadian-kejadian dari luar. Materi 8 berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. A. Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara, khususnya Sumatera dan Jawa. Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara, khususnya Sumatera dan Jawa, memberikan warna baru bagi peradaban kedua daerah tersebut. Islam dianggap tidak hanya sebagai agama saja, namun juga melangkah lebih jauh dan telah mampu merambah seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya bidang kebudayaan. Hal ini menyebabkan terjadinya asimilasi peradaban ke dalam Islam, dan salah satu akibatnya adalah terbentuknya kerajaan-kerajaan. Pada fase selanjutnya, kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam penyebaran dan pembentukan kebudayaan Islam. B. Kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Ada 5 kerajaan.
yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Materi 9 berjudul Munculnya Aliran Tasawuf di Dunia Islam. A. Pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri atau tazkiyatun nafs dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Dalam perspektif sejarah, tasawuf muncul dan berkembang sebagai akibat dari kondisi sosiokultur dan politik pada masa rezim pemerintahan kaum Umawi di Damaskus. Secara umum mereka dianggap kurang religius dalam praktik kehidupannya. Nah, adapun perkembangan tasawuf dari masa ke masa, yang pertama periode 1 masa Rasulullah SAW dimulai dari 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Periode kedua pada masa sahabat, yaitu dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Periode ketiga pada masa tabi'in, yaitu dimulai dari 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Yang keempat pada masa penyebaran tasawuf. Dan periode yang kelima yaitu pada masa pencerahan tasawuf, yaitu dimulai dari 450 Hijriah sampai 550 Hijriah. Adapun pembagian ilmu tasawuf yaitu terbagi menjadi 3, tasawuf amali, tasawuf falsafi, dan tasawuf akhlaki. Yang pertama, tasawuf amali. Tasawuf amali sendiri dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajarannya mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Yang ketiga, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak manusia, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Materi 10 berjudul Munculnya Kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. A. Munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Kebanyakan sarjana barat memegang teori bahwa para penyebar pertama Islam di Nusantara adalah para pedagang muslim yang menyebarkan Islam sembari melakukan aktivitas perdagangan dan dakwah Islam. Para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan penduduk lokal. Dengan terjadinya pembentukan keluarga muslim di pinggiran pesisir-pesisir pantai Nusantara, maka nukleus komunitas muslim pun tercipta yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam, bukan hanya di wilayah pesisir pedalaman, bahkan akhirnya menyentuh wilayah istana sentris atau merambah ke pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha. B. Kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Nah, adapun kota-kota dagang di daerah pesisir pantai itu ada beberapa daerah. Yang pertama, Sumatera, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Yang kedua, Jawa, 3 Kalimantan, 4 Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa atau Makassar dan Kerajaan Bugis. Dan yang kelima di daerah Ternate dan Tidore. Materi 11 berjudul Kondisi Jazirah Arabia, Aspek Religi, Geografi, Ekonomis, Sosial Budaya, serta Pemerintahan. Yang pertama ada aspek religi. Nenek moyang bangsa Arab sebelum Islam datang adalah memeluk agama Nabi Ibrahim yang mengajarkan ketauhidan. Namun lambat laun ajaran ini akhirnya punah. Kepercayaan masyarakat pra-Islam terhadap agama paganisme Yahudi dan Majusi sangat kuat sehingga saat Islam datang belakangan, maka masyarakat Arab secara umum menentang dengan keras kehadiran agama baru yang akan merusak tatanan agama yang sudah lama diyakini oleh kakek neneknya terdahulu. B. Aspek geografis. Kondisi geografi Makkah dan Madinah. Batas tanah haram Makkah pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara geografis, Madinah lebih baik dari Makkah. Madinah terletak pada jalur rempah-rempah yang menghubungkan Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis dalam arti sebenarnya. Tanahnya sangat cocok ditanami pohon kurma.
Di tangan penduduk Yahudi, tepatnya Bani Nadir dan Bani Quraizah, kota ini menjadi pusat pertanian terkemuka. C. Aspek ekonomis. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Di masa itu juga telah berkembang industri. Selain itu, membungakan uang telah menjadi kebiasaan perekonomian masyarakat Arab. Bahkan bunga dianggap sebagai komponen penting dalam suatu perekonomian. D. Aspek sosial budaya. Sistem sosial masyarakat Arab mengikuti garis ayah atau patrilineal dalam menghitung harta warisan, sehingga nama setiap anak selalu diikuti dengan nama bapaknya. Kondisi sosial bangsa Arab dapat dikatakan sangat buruk karena tidak ada keadilan sosial, terutama bagi kaum perempuan. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. E. Aspek pemerintahan. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang kita kenal dewasa ini. Mereka tidak memiliki peradilan tempat memperoleh kepastian hukum tentang suatu kasus atau tempat memvonis suatu tindakan pelanggaran. Kondisi politik di wilayah pra-Islam erat kaitannya dengan pembahasan nasab, karena pada dasarnya terdapat 3 garis keturunan besar yang menjadi cikal bakal orang Arab. Yang pertama yaitu ada Baidah, yang kedua Aribah, dan yang ketiga Musta'aribah. Materi 12 berjudul Peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia ada 6, yaitu yang pertama masjid. Masjid ini terdiri dari Masjid Agung Demak, Masjid Kasunyatan Banten, dan Masjid Agung Palembang. Yang kedua seni, yang ketiga keraton, yang keempat sastra. Sastra dibedakan menjadi hikayat, yaitu karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai wahana pelipurlara. Yang kedua babat, yaitu cerita berlatar belakang sejarah yang biasanya lebih berupa cerita daripada uraian sejarah. Yang ketiga syair, yaitu puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhiran sama. Yang keempat suluk, yaitu kitab-kitab yang menceritakan berbagai hal mengenai tasawuf. Lalu adapun peninggalan yang bercorak Islam yang kelima yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah seni melukis indah atau mengukir huruf-huruf Arab yang berisikan tulisan-tulisan pengingat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu gamelan. Gamelan adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Gamelan biasanya dimainkan pada perayaan-perayaan tertentu, seperti perayaan Maulid Nabi di keraton-keraton. Hal itu ditunjukkan untuk mengumpulkan rakyat yang ada di sana di sekitar keraton. Setelah rakyat berkumpul, kemudian ulama memberikan ceramah keagamaan. Materi 13 berjudul Memahami Islam di Indonesia. A. Islam di Indonesia pada zaman modern. Pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan. B. Islam kontemporer di Indonesia. Islam telah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Sejarah perkembangan Islam yang panjang ini mencakup berbagai peristiwa penting yang memengaruhi dinamika umat muslim pada era modern. Adapun aliran dalam sejarah perkembangan Islam kontemporer ada 4, yaitu yang pertama fundamentalis, yang kedua tradisional atau salaf, yang ketiga reformis, dan yang keempat tradisionalis atau salafi. C. Asal-usul dan perkembangan gerakan Islam modern di Indonesia. Gerakan Islam modern di Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Pada tahun 1906, kelompok muda di wilayah Sumatera Barat yang dipelopori oleh Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Syekh Daud Rashidi melakukan protes terhadap struktur kekuasaan adat yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bergerak. Kelompok yang terdiri dari ulama dan cendekiawan ini bermaksud untuk merubah beberapa hal pada ketentuan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mereka pahami. Nah, adapun gerakan Islam modern di Indonesia ada 2, yaitu yang pertama Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo yang bertujuan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat permanen dan mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya, serta membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu. Dan yang kedua Persatuan Islam atau yang disingkat PERSIS.
Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923. Ide dari pembentukan organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri. Perhatian Persis lebih tertuju pada usaha menyebarkan cita-cita dan pemikirannya. Hal ini dilakukan melalui pertemuan umum, tablik, kelompok studi, dan pendirian sekolah. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mata kuliah Sejarah Islam Indonesia selama 1 semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.